Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus datang untuk menyelamatkan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 12. Bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal renungan hari ini, kita disuguhi sebuah pertanyaan. Bagaimanakah pendapatmu? Pendapat tentang tindakan seorang gembala yang memutuskan meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari seekor domba yang tersesat, terlepas dari kawanan. Secara matematis, tidaklah masuk akal untuk membiarkan 99 ekor domba yang ada di genggaman dan mencari seekor yang tersesat. Bukankah itu akan membuat domba-domba yang ditinggalkan tanpa penjagaan dan perlindungan? Bagaimana kalau ada serigala yang akan memangsa mereka? Tetapi Tuhan Yesus memberikan pendapatnya seperti ini. Sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 yang tidak sesat. Ini adalah perumpamaan tentang kepedulian seorang gembala yang ingin memastikan tidak ada seekor pun dari dombanya hilang. Itulah juga yang menjadi kehendak Bapaknya yang di surga. Saudara-saudari terkasih, tidak kita dengar pendapat dari para pendengar Yesus, sementara Tuhan Yesus memberikan kesimpulan seperti ini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Siapakah anak-anak yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah bangsanya, orang-orang Yahudi. Mereka ini merasa diri mereka sebagai umat pilihan Allah yang hidupnya baik-baik saja. Mereka merasa aman dalam perlindungan Allah. Namun, beberapa orang di antara mereka ada yang terhilang dan tersesat. Mereka itu adalah orang-orang yang dikucilkan dari pergaulan dalam masyarakat karena mereka dianggap tidak pantas. Mereka itu adalah para pemungut cukai, pelacur, orang-orang berdosa, juga mereka yang dikeluarkan dari lingkup kekerabatan sebab telah bercampur dengan bangsa-bangsa asing. Orang Samaria tidak termasuk bangsa pilihan. Namun, Yesus juga datang untuk mereka semuanya. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Aku datang untuk mencari dan menemukan mereka yang terhilang. Saudara-saudari terkasih, kita sedang menantikan pesta kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal mendatang. Tuhan Yesus yang diwartakan oleh Gereja Kudus itu adalah
anak Maria, sekaligus putra Bapanya yang di surga. Sudah berabad-abad lamanya, Allah menjanjikan Mesias yang akan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan melalui Maria, Allah membuktikan janjinya itu. Dalam liturgi hari ini dijelaskan maksud dari kehadiran Tuhan Yesus untuk kita semua. Ia telah datang dan berada di antara bangsanya sendiri. Tugas perutusannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Ia menghendaki semua orang beroleh selamat dalam namanya. Dia menyamakan dirinya dengan seorang gembala yang sangat peduli akan keselamatan para dombanya. Hal itu dibuktikannya dengan menyapa dan hadir di tengah mereka yang dikucilkan seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tindakannya itu tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab dengan demikian ia telah menajiskan dirinya karena bergaul dengan para pendosa. Dengan pelbagai cara dan melalui perumpamaan, Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk tidak mengucilkan orang-orang yang berdosa. Mereka seharusnya berusaha membawa mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah pendapatmu? Apakah engkau membiarkan saudaramu yang tersesat binasa dalam kehidupannya yang sesat? Atau engkau akan memberikan perhatian khusus kepada mereka seperti Tuhan Yesus? Biasanya kita tidak mau repot dengan ketersesatan seseorang. Lebih mudah menjauhinya saja, bukan? Siapakah yang punya waktu untuk mengunjungi para narapidana di dalam penjara? Bukankah lebih mudah mengatakan, biarlah mereka mengalami hukumannya sebagai hadiah atas kelakuannya? Pernahkah kita mendengar firman ini? Ketika aku dalam penjara, kamu melawati aku? Atau pernahkah engkau mendengar firman Tuhan Yesus ini? Aku juga tidak menghukum engkau. Mulai sekarang, jangan engkau berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus semasa hidupnya sangat peduli kepada orang-orang yang disingkirkan dan dikucilkan oleh pergaulan umum. Ia mendatangi Zakheus yang disebut pendosa, dan kepadanya dikatakan bahwa dia juga anak Abraham. Dia mempunyai hak untuk menerima keselamatan. Inilah hati Sang Juru Selamat dunia. Aku datang bukan untuk benar, melainkan untuk orang berdosa agar mereka diselamatkan. Tugas kita sama. Kita diundang untuk memiliki kepedulian dan kasih yang ada pada Yesus. Jangan kita masa bodoh dengan keselamatan orang lain. Kita harus mendatangi mereka yang tersesat dan membawanya kembali kepada Yesus. Itulah jati diri kita. Apakah aku sudah memberikan perhatian kepada mereka yang dipinggirkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus mewartakan kerahiman-Mu yang menghendaki semua orang selamat. Itulah yang diteladankannya juga semasa hidupnya
agar kami meneladani Dia. Mampukan kami mencontoh Dia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.